Silakan duduk. Kisah Rasul pasal pertama ayat 12. Kisah Rasul 1 ayat pertama ayat 12, maaf. Kisah Rasul 1 ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Hari Minggu seperti ini, setelah kebangkitannya, kenaikannya, murid-murid diperintahkan supaya tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka menerima janji dari tempat Maha Tinggi. Murid-murid mengikuti perintah Yesus dan mereka tidak ada yang pulang ke rumah mereka masing-masing. Dari Bukit Zaitun mereka langsung pergi ke Yerusalem. Mereka kumpul di sana, berdoa bersama, bertekun dengan tidak mengetahui waktu kapan roh itu akan dicurahkan. Tetapi ada yang menarik, ialah ketaatan mereka kepada perintah Tuhan. Mereka bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Kemudian turunlah Roh Kudus pada hari yang ke-11 selanjutnya, yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Minggu seperti ini mereka masih di Yerusalem. Mereka berdoa. Mereka tidak bentuk panitianya siapa, seksi konsumsinya bagaimana. Yang mereka lakukan cuma satu, pokoknya taat mengikuti perintah Tuhan. Saya berharap sesungguhnya jemaat ini punya keteladanan yang sama. Doa 10 malam itu bukan sekedar agenda gereja, itu agendanya Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan untuk dilakukan sejak dia naik ke surga. Doa bersama dengan bertekun adalah pilihan yang terbaik untuk kita mengalami kuasa Tuhan. Seringkali doa 10 malam dianggap agenda gereja, maka boleh dipilih, boleh tidak. Saya maklum bagi Bapak Ibu yang sepuh, yang mungkin sudah kesulitan jalan malam, tapi saudara-saudara yang masih muda, doa 10 malam bukan agenda gereja, bukan agenda orang Pentakosta, itu agenda Tuhan. Tuhan sendiri yang memerintahkannya. Tentu semua ayat Alkitab adalah perintah Tuhan, tetapi kalimat untuk menunggu berkumpul di Yerusalem itu memakai bahasa perintah. Semua Alkitab perintah, tetapi tidak semua menggunakan bahasa perintah. Berdoa
10 malam adalah agenda Kristus sendiri. Bertekun dengan sehati, berdoa bersama akan mendatangkan kuasa Allah. Ini pasti. Saya akan tunjukkan beberapa fakta di dalam Alkitab. 2 Tawarik 7 ayat 13. Saya baca. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Tuhan menutup langit sehingga tidak ada hujan. Bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Peristiwa ini karena Tuhan. Ada penyakit sampar, hujan tidak turun, ada belalang, perbuatan Tuhan. Tetapi dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Doa yang bertekun yang dilakukan bersama oleh umat Tuhan dapat mengubah keputusan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah berkeputusan A, kalau umat Tuhan bersama-sama bertekun berdoa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, keputusan Tuhan bisa berubah seperti yang kita harapkan. Tidak banyak tindakan-tindakan kita yang bisa mengubah keputusan Tuhan. Tetapi doa bertekun bersama merendahkan diri akan mengubah keputusan Tuhan. Itulah sebabnya setiap malam yang sudah hadir 3 malam pasti mendengar saya berkata, kita berdoa 10 malam ini karena tidak ada jalan lain. Ini satu-satunya jalan untuk menarik hadirat Tuhan, menarik tangan Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Kalau ada jalan lain, pasti Alkitab menulisnya. Maka saya sangat bermohon, sekaligus meneguhkan permohonan Baseti. Marilah jemaat, kita kumpul, tinggal beberapa hari lagi. Kita sudah memulai 3 hari. Saya mohon, yang hadir kami pantau baru 50%. Saya ulang, bagi Bapak Ibu yang sudah sepuh, saya maklum karena kondisi yang mungkin sudah sulit jalan malam. Berdoalah di rumah, nantikan Roh Kudus di rumah bersama-sama. Tapi bagi saudara yang bisa hadir, mari tolong. Saya memohon dengan sangat, mewakili Kristus, saya memohon ini sekarang, meminta kepada kita semua. Tidak ada di antara kita yang tidak perlu Roh Kudus seperti kita perlu Yesus. Begitu perlu kita Roh Kudus. Doa bersama akan mengubah keputusan Tuhan, akan menolong kita. Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dengar, maka aku mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka. Bukan saja hidup mereka dipulihkan, negeri mereka pun dipulihkan. Tidakkah kau rindu Tuhan memulihkan hidup kita semua, anak-anak kita, keturunan kita, gereja kita, semua kita dipulihkan Tuhan.
tidak bicara soal perkara rohani saja. Tuhan memulihkan kesuburan tanah itu pada waktu dia memulihkan umatnya Israel. Tuhan memulihkan kesuburan sehingga mereka menuai kelimpahan. Mereka dipulihkan dalam damai ketentraman. Saya bermimpi melihat jemaat Bukit Sion yang bebas dari pergumulan, bebas dari cobaan-cobaan, bebas dari kesakitan, penderitaan. Tapi jalannya satu, kita mesti berdoa bersama, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Doa pribadi ada, itu juga disetujui Alkitab. Tetapi ada doa berjamaah. Teologi perjanjian lama yang ditiru oleh iman lain adalah doa berjamaah. Lalu di perjanjian baru, Yesus memberi teladan doa pribadi. Tetapi di perjanjian lama, kita lebih banyak menjumpai doa berjamaah. Doa berjamaah itu doa berkumpul, doa di mana kita semua ada, bertekun, bukan sekedar pokoknya sudah 1 hari, pokoknya sudah 2 hari, bukan, bertekun sampai 10 hari. Masa Tuhan tidak menghargai doa seperti itu? Doa yang perintahkan, Tuhan yang perintahkan. Saya menanti Bapak Ibu nanti malam, hari yang keempat, kita berdoa. Fakta lain saya tunjukkan kuasa doa bertekun dan bersama-sama. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Maksudnya supaya sehabis Paskah ia dibunuh. Tetapi ayat 5 berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara dengan maksud sesudah Paskah dibunuh. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Itu sisi yang berbeda. Yakobus, Petrus sudah di penjara, tinggal menunggu harinya, dan jemaat mengambil keputusan berdoa bersama-sama dengan tekun. Kata yang sama dipakai, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Tolong tayangkan ayat 7, hasil dari doa itu, dari Alkitabmu, dari komputermu. Mari lihat ayat 7. Di situ nampak hasil doa yang bertekun itu. Tolong anakku. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera.
maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya melihat suatu penglihatan saja. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu, dengar, pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Itu karena dua jemaat yang bertekun. Mungkin kau bisa berkata, aku sedang tidak memerlukan mujizat. Iya, tetapi tidakkah engkau rela memberikan waktumu berdoa demi saudara-saudara kita yang memerlukan mujizat seperti Petrus ini? Mungkin engkau tidak sedang bergumul, okelah, tapi datanglah menemani kami mendoakan saudara-saudara kita yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Kalimat ini indah. Petrus ditahan, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Dan inilah solusinya. Malaikat datang dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Tidakkah kau berharap perkara-perkara ini dilakukan Tuhan bagi kita semua, bagi gereja kita? Kita perlu pintu-pintu yang terbuka. Kita perlu pintu-pintu anugerah yang terbuka. Bagi mereka yang mau mencari pekerjaan, Tuhan kiranya membuka pintu dengan lebar. Mereka yang mengharapkan pasangan hidup, Tuhan buka pintu dengan lebar. Mereka yang memerlukan kesehatan, Tuhan buka pintu dengan lebar. Jemaat Tuhan, dengar saya, perhatikan saya. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, saya akan suruh kita pilih jalan itu. Tidak ada jalan lain. Kalau ada jalan lain, kita bisa lakukan itu. Saya kasih tunjuk yang terakhir, 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 4 dulu ya. 2 Tawarik 20, tolong dari Alkitab anakku. 2 Tawarik 20 ayat 1 mulai. Setelah itu, lihat pelan-pelan. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat. Bersama-sama sepasukan orang Maoni. Jadi 3 bangsa datang untuk memerangi Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hayeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut karena laskar ini sangat besar. 3 bangsa berkumpul hendak menyerang Yosafat. Yosafat mengukur kekuatan dari jumlah musuh dengan apa yang dimilikinya. Tidak mungkin kita bisa menang. Maka ketakutan menjadi melanda Yosafat. Yosafat menjadi takut. Lihat kata ini. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda
di Yehuda untuk mencari Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Musuh begitu dahsyat. Lalu Yosafat tidak mengatakan kumpulkan persenjataan, cari kekuatan, bukan. Mari kita cari Tuhan. Mari kita cari pertolongan Tuhan. Datanglah dari seluruh kota Yehuda untuk melawan musuh yang besar ini. Ayat 22 anakku. Loncat ayat 22. Bisa lebih cepat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian, lihat, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Tuhan sendiri bertindak melawan musuh yang datang itu, oleh karena mereka berkeputusan benar mencari pertolongan Tuhan. Sungguh mengherankan, Tuhan sendirilah bertindak melakukan penghadangan. Mau kurang jelas apa kebenarannya? Musuh datang, sudah menakutkan. Mereka berkeputusan mencari Tuhan. Bahkan kalau kita baca utuh satu pasal ini, sampai ada pengumuman dari Yosafat, siapa yang tidak mau mencari Tuhan dalam peristiwa ini harus dihukum mati, katanya. Dan itu sedikit memaksa umat Yehuda berkumpul berdoa, dan itulah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah yang sedang saya harapkan. Kita semua datang dari setiap rumah RT RW kita, keluar dari kota kita di mana kita tinggal, berkumpul di sini mencari wajah Tuhan, supaya Tuhan datang menolong kita, supaya Tuhan datang melepaskan kita. Saya mendengar banyak kesaksian dengan apa yang terjadi sesudah doa 10 malam dari tahun ke tahun. Kelepasan, kesembuhan, mujizat itu bukan cerita biasa. Karena memang Roh itulah pelaku mujizat. Yesus bersama murid-muridnya 3,5 tahun makan bersama, tidur bersama, melayani bersama. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid? Saya tidak sedang membedakan Yesus dengan Roh, jangan salah mengerti. Tetapi murid itu 3,5 tahun bersama Yesus. Murid itu malah ada menjadi penyangkal Yesus, Petrus, ada yang menjadi pengkhianat, ada yang menjadi seperti Thomas yang tidak suka percaya, dan murid-murid yang 9 lagi tidak ada cerita apa-apa. Tetapi setelah peristiwa Pentakosta, murid-murid itu berubah dari seperti kucing penakut menjadi singa yang luar biasa di tangan Tuhan. Contohnya Petrus, dia berkhotbah pertama kali di hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat. Bayangannya, satu-satunya rasul yang bayangannya menyembuhkan orang adalah Petrus. Tetapi sebelum hari Pentakosta, dia seperti kucing penakut. Seorang perempuan saja berkata, ini murid Yesus, tapi dia menyangkal sampai 3 kali. Gereja menjadi
luar biasa setelah Pentakosta. Sapu tangan Paulus menyembuhkan orang, pakaiannya menyembuhkan orang, orang lumpuh disembuhkan, yang mati dihidupkan. Kita rindu seperti ini berada dalam pelayanan kita, bukan untuk kebanggaan kita, tetapi supaya kita lihat fakta-fakta kerajaan Allah itu seperti yang ditulis dalam Alkitab. Maka sekali lagi saya serukan, mulai nanti malam jam 7, saya bisa berharap paling tidak 90% dari jumlah kita di gereja ini merendahkan diri bersama-sama di kaki Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon anugerah Tuhan, supaya kita lihat pintu-pintu kesulitan terbuka dengan sendirinya. Kita akan melihat Tuhan membawa kelepasan, Tuhan membawa penghadangan kepada musuh kita. Tuhan menurunkan kuasanya atas kita. Doa bersama dengan bertekun adalah jalan terbaik untuk menarik tangan Tuhan, menarik kuasa Tuhan. Mari rindu. Saya tahu ada tantangannya. Iblis tidak terlalu cemburu kita menyanyi, tetapi kalau kita berdoa bersama, iblis marah. Kenapa? Karena kerajaannya akan tergoncang. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, doalah yang mengubah segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengubah jalan hidup kita kecuali doa. Karena apa? Karena doalah yang menarik Tuhan untuk menolong. Doalah yang menggerakkan Tuhan untuk ulurkan tangannya. Siapa yang mau melihat jalan hidupnya diubah oleh Tuhan, berdoalah. Dan berdoa bersama salah satu jalan terbaik. Karena 2-3 orang sepakat meminta, kata Tuhan, Bapakku akan mengabulkannya. Kalau itu tidak otomatis terjadi, bukan berarti ayat Alkitab berkurang kuasanya. Sebab seringkali ada pikiran, aku sudah melakukan, Pak Pendeta, aku sudah berdoa, tapi aku belum melihat kuasa Tuhan. Prinsip saya dengar, sekalipun besok saya meninggalkan, kalian yang muda-muda dengar, saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan menjawab doa saya. Yang bisa saya lakukan, saya harus terus berdoa. Sama dengan waktu kita meminta sesuatu dari sahabat, dari kawan, dari orang tua. Kita tidak tahu bagaimana mereka mengadakannya, tapi tugas kita meminta. Itulah yang saya alami sebagai orang tua. Benjamin tidak tahu bagaimana saya akan menjawab permintaannya, tapi yang dilakukan ialah WA setiap hari. Pak, sampai di situ, titik-titik. Besok Pak, sambung. Tidak bisa lewat bapaknya, goncang hati ibunya. Bensinlah yang naik, karena memang dia perlu. Saya tahu dia perlu, tapi karena saya berkata, ini harus dilakukan sambil keluar. Kalau ini tidak dilakukan, jangan harap sambil keluar. Ibunya bilang, udahlah, mengalahlah kali ini, berikanlah, tidak boleh. Ini tugas harus dilakukan dulu, baru sambil keluar. Tidak perlu minta. Saya juga tahu kalau dia butuh uang, saya
juga manusia yang pernah kuliah. Detik dikirim tugasnya yang diperintahkan kepadanya, detik yang sama duit cair. Mungkin saja kita seperti itu di hadapan Tuhan, cuman kita tidak mendengar tugas yang dilakukan Tuhan supaya jawaban doa jadi. Maka karena kita tidak tahu, ya sudah, berdoa saja terus, ulangi terus, memohon terus. Surga itu murah hati. Saya sudah katakan ini. Surga itu maha baik. Surga itu lembut. Surga itu tidak sulit. Surga itu kebenaran. Surga itu keadilan. Surga itu baik. Dengar, surga itu baik. Dia murah hati. Maka mari kita berdoa. Pasti terjadi. Kalau tidak sekarang, ya besok. Kalau tidak besok, ya lusa. Yesus bilang kepada murid-muridnya, pergi ke Yerusalem. Beberapa hari lagi kau akan menerima janji dari tempat maha tinggi. Saya sebenarnya berharap, saya tidak tahu apakah siap, Mbak Kristina, bisakah kau bersaksi di sini, Mbak? Tolong ceritakan betapa indahnya setelah diberi anugerah oleh Tuhan rohnya. Beliau ini bersaksi kepada saya lewat WA-nya. Sabtu siang anak saya itu bilang pada saya, "Mak, ini kan malam minggu, Mak, masa kita juga mau doa, kita tidak pergi. Terus kamu mau pergi kemana?" Aku pengen pergi ke Sekaten, Mak, tapi kita ada doa loh, Dek. Nah, tapi aku pengen lihat Sekaten, Mak. Namanya seorang ibu kan pasti juga sedikit hatinya kasihan juga sama anak saya. Terus kemudian jam 6:15 kita sudah siap mandi. Dia sidangnya biar gede. Udah mah kita ke gereja aja, nanti kita tidak dapat berkat dari Tuhan. Terus akhirnya kita berangkat 6:30. Terus di hari yang ketiga kemarin itu pada waktu Bapak Gembala mengadakan Altamper, saya maju ke depan. Tapi sebelumnya selama 3 hari itu kalau mau buka puasa, saya saat teduh dulu pujian penyembahan, baru buka puasa lalu ibadah. Dan di saat teduh itu saya meminta Roh Kudus untuk membaptis saya. Saya meminta Allah Roh Kudus untuk membaptis saya. Itu saya doakan setiap hari sepanjang hari selama 3 hari. Kemudian pada waktu kalau kemarin saya merasa benar-benar harus berserah kepada Tuhan. Saya benar-benar berserah, menyerahkan diri saya kepada Tuhan, karena saya membutuhkan, saya merindukan Roh Kudus untuk membaptis saya. Dan pada waktu itu saya benar-benar dengan pertolongan doa dari Ibu Gembala selama 3 hari beliau menjaga saya benar-benar menerima karunia bahasa roh, bahasa lidah. Saya merasa damai sejahtera yang luar biasa, sukacita. Saya merasakan suatu suasana yang berbeda dari sebelumnya. Dan saya merasa yakin bahwa saat itu saya sedang dibaptis oleh Roh Kudus. Terima kasih. Ada perbedaan dari sebelumnya. Bukan dia tidak Kristen dari dulu, tapi ada perbedaan. Marilah saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh, lembutkan hatimu sedikit, berjuanglah untuk datang. Gangguan ada, sungguh. Bukan hanya jemaat yang ada gangguan tantangannya, pendeta. Kami sedang ditawarkan pilihan-pilihan, meninggalkan doa atau pergi bersama-sama rekreasi.
Kami mengikuti banyak kumpulan persaudaraan. Mereka merencanakan, mereka juga bersama hamba Tuhan, tapi juga ada tantangannya. Maka bagi jemaat Bukit Sion, nanti malam kita kumpul jam 7 untuk mencari hadirat Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Bertekun berdoa bersama, kuasa Tuhan turun. Bertekun. Saya sudah mendengar banyak kesaksian. Kalau ada lagi, beritahu saya kesaksianmu. Ya, saya senang mendengarnya. Saya tadi pagi baca WA Mbak ini, saya sangat diberkati Tuhan. Oh Tuhan, kami tidak sia-sia mencari wajah-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami melihat kuasa Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan.